Halo guys, gimana kabarnya? Masih akur nggak sama mantan? Kalau gue sih ogah. Gue denger-denger nih ada yang akur lagi. Ya, katanya Adidas sama kayaknya itu bakal balikan lagi nih. Dan mereka bakal ngejual produk mereka lagi. Kemungkinan besar bakal banyak nih reseller-reseller yang ngejual sepatu elit ini ke pasaran. Setelah menghilang cukup lama dari tahun lalu, sepatu ini mungkin jadi lagi jadi bulan-bulanan para sneakerhead di dunia. Indonesia termasuk gak ya? Comebacknya Yeezy ke dunia internasional ini cukup bikin gue excited. Tapi bukan karena gue pengen sepatunya atau karena gue suka sama sepatunya. Tapi ya kalau ada yang mau ngasih sih nggak apa-apa. Tapi ya ujung-ujungnya bakal gue bedah juga sih nanti. Tapi yang mau gue bahas itu tentang apakah produk ini bakalan tetap punya pamor di pasar sneaker internasional atau malah marketnya hilang. Menarik nih. Banyak orang mungkin udah nggak asing lah ya sama merek Yeezy ini gitu. Siapa yang nggak kenal sama Yeezy? Sepatu ini tuh merupakan hasil karya dari seorang selebritis, musisi, rapper, entrepreneur, sekaligus desainer yang namanya Kanye West. Adidas is struggling to shake off Kanye West's legacy. The company cut ties with the musician due to his anti-Semitic comments last year. Merek dagang ini diperkenalkan sama Kanye di tahun 2009 dan melakukan kolaborasi pertamanya dengan brand terkenal yaitu Nike. Dengan merilis sebuah artikel yang namanya itu Nike Air Yeezy yang fenomenal. Siapa sangka sih kalau Kanye West ini cuman butuh waktu singkat untuk bisa dapat popularitasnya di dunia sneaker. Rilisan paling fenomenal dari Nike dan Kanye West ini adalah Nike Air Yeezy 2 Red October yang rilis pada tahun 2012. Yang karena kelangkaannya bikin harga sepatu ini tuh jadi di luar nalar gitu. Harga Air Yeezy Red October ini pernah terjual di angka $11.400 Amerika. Atau sekitar kalau dirupiahin itu 171,5 jutaan lah. Tapi kerjasama sukses itu nggak berlangsung lama. Pada tahun 2014, kayaknya memutuskan untuk memutus kerjasama dengan Nike karena haknya yang tidak dipenuhi oleh Nike. Nah, gue udah pernah bahas konten ini di video Detective Shoes sebelumnya. I left Nike because Nike wouldn't give me a percentage for my shoes when I had the Red October, and my girlfriend at the time was pregnant, and I needed to get some money. Setelah putus kerjasama dengan Nike, akhirnya kayaknya memulai kerjasama baru dengan brand besar satunya, yaitu Adidas. Dan mereka mulai merilis banyak desain yang sepatunya menurut gue ikonik dan out of the box gitu lah. Contohnya kayak Yeezy Boost 750 yang hampir mirip dengan Air Yeezy. Atau Yeezy Slide yang desainnya itu ditiru sama Adidas itu sendiri. Tapi yang paling keren menurut gue tetap Yeezy Boost 350. Yang menurut opini gue pribadi, sepatu ini tuh timeless dan versatile banget gitu. Guys, today we're taking a look at one of the most iconic sneakers of all time. And now, for today's video, we got a special unboxing. We're going to be taking a look at the new Yeezy 350 V1 Pirate Black. Now, antara sayang dan gak sayang, Adidas dan Yeezy ini resmi memutus kerjasama mereka pas Oktober tahun 2022 kemarin. Kasusnya cukup sama dengan Nike di mana kayaknya menilai kalau haknya sebagai pemilik desain Yeezy tidak pernah dipenuhi oleh Adidas. Happened after Kanye West dared Adidas to dump him. Just 10 days ago, Kanye made this brash statement repeating anti-Semitic hate speech. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? Puncak konfliknya adalah saat Kanye yang bikin tweet dan diklaim menyebarkan ujaran kebencian atau antisemit. Dan tanpa butuh waktu lama, sekitar November tahun 2022, Yeezy mulai menghilang dari pasaran dan jadi langka banget. New this morning, Adidas has now officially severed ties with Kanye West, who of course legally changed his name to Ye. The German sportswear company is the latest brand to distance itself from him after a series of offensive anti-Semitic comments in recent days. Itu artinya sepatu Yeezy yang dijual lagi pasti punya harga yang sangat tinggi, betul? Makanya ini jadi pusat perhatian gue sekarang. Apakah saat Yeezy nanti comeback, nanti bakal balik lagi dan ngejual sepatunya lagi, apakah popularitasnya masih setinggi pada saat itu? Atau gimana?
Setelah melalui drama panjang antara Kanye selaku pemilik desain Yeezy dan Adidas selaku brand yang bekerja sama, akhirnya sampai pada titik terang nih, di mana Adidas memutuskan untuk menjual sisa-sisa artikel Yeezy yang udah diproduksi untuk dijual lagi tanpa branding dari Kanye West. Adidas bilang kalau hasil penjualan Yeezy ini keuntungannya akan diberikan kepada lembaga amal anti kebencian, yaitu Anti-Defamation League atau disingkat ADL. Massive inventory of unsold Yeezy shoes designed by Kanye West. Company says it will sell the shoes and donate the proceeds to charity. Tindakan tersebut diambil oleh Adidas karena mereka memiliki motivasi untuk memerangi kebencian dan diskriminasi. Maka dari itu, Kanye dinilai tidak sejalan dengan Adidas. Selain itu, kalau Adidas nggak jual sisa Yeezy yang ada di gudang, mereka bakal kehilangan omset sekitar 1,28 miliar dolar Amerika. Itu cukup besar ya. Sedangkan dari sudut pandang Kanye, Adidas sudah banyak mengambil keuntungan dari Kanye dan banyak hak Kanye yang tidak dipenuhi oleh Adidas. Salah satu urgensi yang paling penting dari hak Kanye adalah membuat Yeezy dapat dimiliki oleh semua orang. Me, you know, I'm gonna make this shoe be $20, and you know, money isn't real, so that means the world should be eventually free. Akan tetapi, untuk menjaga eksklusivitas Yeezy, Adidas selalu membatasi perilisan sepatu-sepatu tersebut dan bikin banyak sneakerhead rela antri. Ditambah, para reseller-reseller yang berhasil dapat sepatu Yeezy ini pasti jualnya dengan harga yang nggak ngotak banget lah. Namanya juga sepatu limited ya, pasti dijualnya lebih mahal dong. Dan sekarang, apakah Yeezy ini masih populer di zaman sekarang? Sejauh tinjauan gue nih, Yeezy kayaknya udah nggak terlalu populer sekarang ya. Setelah hilang di pasaran selama kurang lebih 10 bulanan lah. Tapi kalau gue observasi lewat pencarian Google Trend, itu masih banyak orang yang nyari Yeezy, baik itu di Indonesia, Amerika, atau di Eropa. Jadi gue cukup bisa berasumsi nih, pas Yeezy comeback bulan Agustus nanti, bakal tetap banyak orang yang memburu sepatu ini nanti. Karena gue pribadi emang cukup suka dengan Yeezy, jadi gue rasa sepatu ini tetap punya pasarnya sendiri. Sebenarnya nih, Adidas itu udah jual kembali Yeezy sejak awal bulan Juni lalu. Mungkin kabarnya nggak sampai ke Indonesia, tapi itu beneran real, dimana gue sempet buka situs resmi Adidas, dan di sana Yeezy beneran dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Bisa dibilang ini kayak clearance sale-nya Adidas lah. Dan sejauh informasi yang gue dapat, Adidas bakal jual sisa Yeezy yang ada dalam 3 gelombang. Dan penjualan awal Juni kemarin itu adalah gelombang pertamanya. Gilanya, gelombang pertama perilisan tersebut gak butuh waktu lama untuk habis dan keuntungan yang didapat juga bukan main, cok. Dilansir dari Hypebeast, sejak tanggal 1 Juni lalu, Adidas mulai meluncurkan salah satu dari 3 rilisan untuk menjual sisa stok Yeezy. Sejauh ini, perilisan tersebut menuai kesuksesan luar biasa. Berdasarkan laporan yang didapat, terdapat setidaknya 682.300 pasang Yeezy yang dirilis. Total penjualannya yang sudah dihasilkan adalah 170,5 juta dolar Amerika atau sekitar 2,5 triliun rupiah lah. Di sisi lain, kayaknya tetap berhak dapat komisi sebesar 15% dari setiap penjualan sepasang Yeezy. Jadi diperkirakan kayaknya juga udah dapat sekitar 25,5 juta US dollar lah, atau sekitar 380 miliar rupiah. Ini masih yang pertama ya, dan masih ada 2 perilisan lagi. Kita lihat bakal se-boom apa Yeezy ini. Banyak orang yang menganalisa, termasuk analisa gue barusan, kalau memang Yeezy ini masih populer banget dan masih banyak dicari sama orang gitu. Dan dari perilisan pertama Yeezy bulan Juni kemarin, itu bikin gue semakin yakin kalau perilisan Agustus nanti akan sama meledaknya atau bahkan bisa lebih edan lagi. Setuju nggak sama gue? Gue bisa bilang sepatu Yeezy itu salah satu model paling sukses di dunia. Terutama model Boost 350 yang menurut gue ini jenius dan versatile banget. Jadi bisa dipakai dimanapun dan tetap populer sampai kapanpun. Desain yang bagus itu ditambah dengan kenyamanan dari teknologi Boostnya yang empuk banget. Bikin sepatu ini menurut gue sempurna untuk sebuah sneaker. Makanya bisa gue bilang kalau Kanye West ini udah melahirkan sepatu yang luar biasa. Tapi gue punya opini kalau Adidas memang sengaja bikin kelangkaan Yeezy yang fenomenal ini sebagai strategi marketing mereka. Karena menurut pemikiran gue nih, kalau banyak orang dengan mudah dapetin sepatu ini, berarti Yeezy udah nggak menarik lagi. Dan Adidas tahu itu. Otomatis Adidas harus berupaya sebaik mungkin untuk menjaga eksklusivitas dari sepatu ini, dan lagi-lagi mereka berhasil. Yeezy juga salah satu pilar penting dari penjualan Adidas, dan itu terbukti saat pendapatan mereka turun pas kuartal terakhir tahun 2022. Dan menurut gua, setelah drama panjang antara Kanye dan Adidas, penjualan kembali Yeezy adalah langkah bijak yang diambil oleh
The Three Stripes. Dan berdasarkan analisa, gue yakin kalau Yeezy ini bakal tetap populer di dunia. Belum lagi sepatu ini bakal langka banget ke depannya. Kalau menurut lo, Yeezy ini masih bombastik nggak? Kalau ujung-ujungnya bakal problematik lagi dan bikin riuh dan saling sombong lagi, kayaknya comeback Yeezy ini cuma jadi gimmick biar popularitas Adidas naik lagi. Who knows kan?